bagaimana saya melaksanakan pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran lebih meningkat lagi. Oh begitu. Berarti Pak Ibu ya, tujuan kita berbincang-bincang hari ini, harapan Ibu tadi bisa meningkatkan kompetensi terkait dengan tugas kita sebagai guru ya, bagaimana dalam meningkatkan proses belajar di dalam. Sudah baik dulu deh Bu, yang sudah baik. Kalau yang sudah baik, apa ya? Kalau baiknya mungkin ya, kalau saya sih enggak apa ya, mungkin karena saya belajar kan, ibu mengajarkan bagaimana pengajaran berdiferensiasi di kelas, jadi saya mencoba untuk menerapkan itu di kelas. Mungkin itu ya. Terus sama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru kebanggaan Indonesia? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Hajah Opawilas akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Hari ini kegiatan kami adalah pra-observasi bersama dengan Ibu Isna. Beliau adalah wali kelas 5 yang akan melakukan pembelajaran ya di kelasnya. Jadi hari ini kita bincang-bincang dulu sebelumnya. Oke. Assalamualaikum Bu Isna. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Kita masih diberi kesehatan. Baik. Terkait dengan apa yang sudah kita janjikan kemarin Bu ya, bahwa kita akan melakukan supervisi akademik. Jadi pada hari ini kegiatan kita bincang-bincang sebelum kita melakukan observasi ya. Dari bincang-bincang kita nih Bu, apa nih harapan Ibu setelahnya gitu? Harapan saya sih ini dapat meningkatkan kemampuan saya, khususnya bagaimana saya melaksanakan pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran lebih meningkat lagi. Oh begitu. Berarti Pak Ibu ya, tujuan kita berbincang-bincang hari ini, harapan Ibu tadi bisa meningkatkan kompetensi terkait dengan tugas kita sebagai guru ya, bagaimana dalam meningkatkan proses belajar di dalam kelas. Baik Ibu, apa nih rencana nih Ibu akan kita melakukan Hari ini Oh ibunya siap hari ini, luar biasa. sudah Bu, ya. dipersiapkan. Sudah dipersiapkan, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan observasi Bu ya, terkait dengan kegiatan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran ini saya harap anak-anak itu mampu mengenal ekosistem yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita di sini. Dan juga karena saya masih menggunakan kurikulum K13, kan jadi masih tema yang saya pakai hari ini. Jadi ada pembelajaran muatan bahasanya. Jadi muatan bahasa itu anak-anak tujuannya itu diharapkan dia mampu mengenal pokok pikiran yang ada dalam suatu paragraf. Baik Bu ya, jadi kebetulan kelas 5 masih menggunakan kurikulum 2013 seperti yang sampaikan. Jadi ada dua muatan Bu ya, berarti ada IPA dan juga bahasa. Ada IPA berarti bisa anak-anak itu nanti harapannya bisa mengenal ekosistem yang ada di sekolah Bu ya, yang di sekitar sekolah, di khususnya di lingkungan mereka tinggal. Baik. Dan yang kedua itu pada muatan bahasa, mereka bisa menentukan pokok pikiran pada tiap paragraf dalam cerita. Ceritanya boleh saya tahu Bu tentang cerita fiksi apa non fiksi? Cerita non fiksi, karena kita membahas tentang ekosistem, jadi teksnya itu tentang non fiksi saja. Siap. Jadi ceritanya non fiksi. Bagus Bu. Terkait dengan profil belajar anak Ibu, pastinya ya di kelas ini itu ada beberapa anak-anak Ibu yang belajarnya itu berbeda-beda. Nah, persiapan Ibu sampai saat ini gimana? Iya, karena di kelas 5 ini
ada yang suka membaca, ada yang suka dengan dia melihat, dengan dia mendengarkan. Maka hari ini saya sudah menyiapkan beberapa media untuk pembelajaran anak-anak. Ada yang menggunakan teks, ada media juga saya siapkan dengan media video, ada juga media diorama namanya. Baik Bu, luar biasa sekali. Jadi tadi ada beberapa media ya yang akan Ibu bawa nanti pada kelas Ibu, karena Ibu sadar bahwa kelas Ibu itu beragam orangnya Bu ya. Berarti Ibu dalam rancangan pembelajaran sudah terintegrasi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, luar biasa sekali. Kemudian nih Ibu, karena kaitannya sekarang ya, kita juga harus mengaitkan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional anak. Nah, apa sih yang Ibu siapkan di sini? Soal pemberian apa Bu? Oh, emosional anak. Iya. Oh iya, Wi. Sebelum belajar itu, sebelum memulai ke pembelajaran inti ya, biasanya kalau di kelas saya adakan ice breaking. Oh iya. Ya, untuk memicu semangat anak dalam, sehingga dia konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ada ice breaking ya Bu ya, penyegaran dalam pembelajaran sehingga anak nantinya tidak boring, tidak bosan. Jadi kelas Ibu akan menyenangkan. Wah, seru sekali nih kelas ini. Kemudian Bu, pada evaluasi Bu, apakah Ibu juga sudah menyiapkan nih terkait dengan beberapa gaya belajar anak Bu? Oke. Ada pada lembar kerja peserta didik itu ada beberapa macam ya, karena ada berbeda-beda kebutuhannya. Jadi saya bedakan, ada yang perlu dengan bimbingan kita menggunakan media visual dengan media audio. Jadi kemungkinan nanti saya pada kelompok yang perlu bimbingan itu akan saya bacakan suatu teks untuk mengetahui dia lebih suka dengan berbicara audio, maka mungkin nanti dia akan akan saya bacakan, jadi saya akan memancing dia untuk berbicara. Wow, luar biasa Ibu, ini sudah guru profesional sekali Bu ya. Baik Bu, karena kita sebentar lagi ya akan melakukan observasi nih. Saya kan nanti mau di belakang Ibu mau lakukan observasi Bu. Kalau dari Ibu sendiri nih pada pengembangan fokusnya itu maunya Ibu gimana? Jadi pengembangan apa dua-duanya peserta didik bisa dengan Ibu, atau yang dari Ibu sendiri maunya gimana? Sayanya melihatnya pada bagian mana gitu yang fokus yang ingin Ibu kembangkan. Yang fokusnya ya pada pembelajaran intinya ya, bagaimana pembelajaran kita supaya anak itu mampu menerimanya, bagaimana cara kita menyampaikan ke anak sehingga tidak ada satupun anak yang terlewatkan, tidak dapat materi, pulang tidak dapat apa-apa. Berarti saya akan mengajar bagaimana Ibu dalam proses pembelajaran bisa mengcover semua anak gitu Bu ya. Jadi semua anak nanti akan diberi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak-anak kita tersebut. Ya. Baik Ibu, terima kasih bincang-bincangnya. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama Bu ya, jadi bisa meningkatkan kompetensi kita lagi dalam mengajar bisa terlaksana. Nanti setelah ini kita akan ke kelas Bu ya, melakukan observasi. Nanti setelahnya kita akan refleksi dalam pasca observasi ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Isma. Kita akan ke kelas, bisa langsung Bu ya setelah ini berarti kita. Baik. Demikian hasil bincang-bincang kami mengenai praobservasi pembelajaran. Setelah ini kami akan ke kelas, akan melakukan observasi. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
memulai, kita baca doa dulu ya. Giliran untuk memimpin doa siapa? Ruslan. Kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Ini Ruslan, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah sudah membaca doa kita tadi sebelum ya untuk memimpin untuk majikan Bank Indonesia Ibu Nindi. Ayo nih. Semua berdiri ya. Indonesia, tanah airku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Ya, Siap. sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelumnya kita tepuk semangat, tepuk konsentrasi dulu ya. Biar pelajaran kita lebih mudah diterima, supaya lebih konsentrasi. Kita mulai dengan tepuk 1, tepuk 2, Siap. tepuk 3, Semangat. tepuk 4. Konsentrasi. Oke, satu lagi tepuknya supaya lebih konsentrasi. Masih ingat tepuk 2? Siap. Iya. Kali ini langsung ya kita sampai tepuk 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, cek ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, terima kasih sudah semangat ya. Sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan kita, Ibu mau menyampaikan dulu. Kalau kemarin kita belajarnya tentang makasih, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan capai. Oke, sekarang Ibu punya sesuatu. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna.
kita akan melakukan bincang-bincang Bu ya. Setelah kemarin sudah melakukan observasi di kelas pembelajaran Ibu mengenai ekosistem Bu ya, rantai makanan. Dari Ibu sendiri nih, kira-kira apa keinginan Ibu setelah kita melakukan bincang-bincang ini? Apa harapan Ibu? Harapan saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas supaya pembelajaran lebih bermakna lagi dan lebih baik lagi. Meningkatkan kemampuan pembelajaran Bu ya. Saya pikir itu sudah keren kemarin nih. Jadi kita merefleksi aja Bu ya apa yang sudah Ibu lakukan kemarin. Nah, baik, menurut Ibu nih apa aja yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin Bu? Sambil ingat-ingat lagi Kemarin saat observasi itu melaksanakan pembelajaran, kalau di awal, di kegiatan awal itu kita berikan ice breaking dulu pada anak-anak itu supaya lebih memicu semangatnya dalam melaksanakan pembelajaran nantinya. Terus di kegiatan inti saat pembelajaran pemberian materi itu sama-sama melaksanakan pembelajaran dengan yang pertama sih dengan menggunakan media itu supaya anak lebih suka kan. Biasanya kalau anak-anak lebih suka kalau ada media yang nyata yang terlihat oleh mereka. Nah, jadi yang pertama digunakan adalah media. Terus pembelajarannya juga saya mencoba apa yang telah diajarkan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi karena kebutuhan anak di kelas itu kan berbeda-beda. Jadi ada yang ada anak-anak yang lebih suka, lebih membutuhkan dia dengan cara visual, dengan audio visual juga. Jadi saya bagi anak-anak itu dengan beberapa cara berdiferensiasi tadi. Bagus sekali lagi. Saya juga melihat kemarin Ibu pada saat melakukan pembelajaran ya, sudah mengcover semua anak, baik itu dalam media, bahan ajar dan lain sebagainya. Nah, menurut Ibu apa saja sih yang sudah baik dalam kegiatan pembelajaran Ibu, atau ada lagi yang perlu ditingkatkan seperti itu? Kalau yang perlu ditingkatkan banyak sih ya. Namanya kita yang sudah baik dulu deh Bu, yang sudah baik. Kalau yang sudah baik kalau baiknya mungkin ya, kalau saya sih mungkin karena saya belajar kan, Ibu mengajarkan bagaimana pengajaran berdiferensiasi di kelas, jadi saya mencoba untuk menerapkan itu di kelas. Mungkin itu ya. Terus sama supaya memicu semangat karena yang sosial itu. Iya. Baik, berarti yang menurut Ibu sudah baik dalam pembelajaran kemarin itu bahwa di dalam melakukan pembelajaran Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi juga terintegrasi dengan KSE Bu ya. Jadi saya juga melihat luar biasa antusias anak juga sangat luar biasa, kelas jadi menyenangkan. Kalau yang perlu ditingkatkan menurut Ibu nih? Perlu ditingkatkan banyak sekali. Dua aja deh Bu. Terutama waktu ya. Waktu itu saya belum bisa yang mengcover waktu itu sebaik mungkin, karena sampai kelewat jamnya. Terus sama ini saya belum menyiapkan media itu secara merata mungkin ya, karena ada kelompok yang di sini saya medianya hanya kemarin sekedarnya aja, sebuah gambar aja, sedangkan satunya medianya sudah berbentuk
sebuah gambar apa itu namanya ya? 3 dimensi kan? Nah, sedangkan satunya kan cuma gambar biasa, jadi itu apa ya, terjadi perbedaan lah, sehingga kurang, menurut saya itu kurang lah. Jadi kalau dengar tadi Bu ya, masih perlu ditingkatkan pada pembagian waktu Bu ya, karena Ibu merasa itu kemarin kurang waktunya dalam pembelajaran Bu. Kemudian ada lagi dari media yang Ibu bawa kemarin, jadi masih kurang. Nah, menurut Ibu nih, ideal waktu yang baik, yang manajemen waktu itu ya, idealnya itu seperti apa sih Bu? Yang ideal menurut Ibu untuk waktu Bu, untuk waktu dulu. Kalau waktu, kalau kita ikuti jam pelajarannya ya Harus sesuai gitu Bu ya. ya, tapi kadang enggak juga, bisa kelewat sih, kan kita mengikuti kemampuan anak saat kita menjelaskan materi, karena anak masih ada yang masih kurang paham, jadi kita ulang lagi. Habis itu menjawab soal, kan dia perlu waktu juga, akhirnya nggak sesuai dengan waktu yang kita sudah rencanakan. Jadi menurutku yang ideal itu bisa pas gitu Bu ya, nanti pada kegiatan pembelajaran berikutnya, pada saat sudah teng-teng bunyi waktu tanda selesai, anak Ibu sudah bisa selesai mengajar semua. Seperti maunya Ibu seperti itu ya. Oh gitu. Oke Bu. Kemudian untuk media tadi Bu ya, yang masih kurang. Nah, tadi yang masih kurang pada media untuk yang gambar, karena Ibu merasa di kelas Ibu itu harusnya lebih dari itu Bu ya. Nah, ini nggak apa-apa Bu, mungkin kedepannya bisa lebih lagi nanti. Terkait dengan yang 2 ini dulu Bu ya, yang dari waktu dan media yang ini, kira-kira nih untuk kegiatan selanjutnya ada rencana nggak Ibu untuk bisa lebih baik lagi, mana Ibu manajemen waktunya, bagaimana menyiapkan medianya, mungkin bagaimana menurut Ibu? Ada nggak ide-ide baru gitu untuk bisa agar waktu itu bisa Ibu manage demikian rupa sehingga apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran bisa selesai tepat waktu, seperti itu. Gimana Ibu? Ada nggak ide? Apa ya Bu? Dari Ibu dulu ya. Nanti saya akan bantu. Apa ya, kalaunya itu sih kayaknya cara kita dulu bagaimana menyampaikan ke anak-anak ya, sehingga anak-anak itu lebih mudah dia menerima, lebih menangkap, waktu pun akan lebih singkat jadinya kan. Nah berarti itu tadi kekurangannya sih dia penyampaian kepada anaknya, jadinya kan waktu mundur gitu. Kalau penyampaian kepada anak lebih mudah menerima, otomatis waktu juga akan lebih singkat. Kalau dari ulun sih ya mungkin nanti ditulis aja Bu pada bagian FPP, misalkan nih kita opening berapa menit sih. Nah kalau sambil kita melihat jam, openingnya sudah pas nih, masuk lagi ke kegiatan inti untuk yang materi ini berapa menit sih, kita kasih ada waktu-waktu, ada pembagian waktu di FPP kita. Jadi sehingga pada saat penutup pembelajaran itu sudah sesuai dengan waktu yang kita rencanakan. Mungkin seperti itu. Nah, setelah ini setelah melakukan bincang-bincang nih, gimana perasaan Ibu sekarang? Senang sekali, banyak pengetahuan yang saya dapatkan, sehingga mungkin nanti ya bisa saya realisasikan di kelas. Oke, jadi setelah kita bincang ini, perasaan Ibu merasa senang ya, bisa tadi apa yang menjadi tujuan kita agar bisa meningkatkan kemampuan tinggi terkait dengan tugas kita sebagai guru Bu ya, bisa lebih maju dan berkembang. Jadi kapan nih rencananya Ibu akan mengimplementasikan? Secepatnya. Oke, baik Ibu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Bu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
sudah dulu ya kita bincang-bincangnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu, sehat-sehat. Sampai bertemu lagi nanti dengan Bu Isna yang mengajar jauh lebih baik lagi. Amin, amin. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Demikian praktik coaching supervisi akademik yang dilakukan pada SDN Cijanggih Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.